Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas 3.1A7 demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran oleh saya Susianti SPD, CGP Angkatan 4 Kota Padang dari SDN 02 Cupak Tengah. 1. Bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal sekolah Anda? Nah, sebagai seorang pemimpin pembelajaran atau sebagai seorang guru penggerak, saya akan berusaha untuk menerapkan apa yang saya dapatkan di modul 3.1 ini. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah mengomunikasikannya dengan kepala sekolah. Kemudian saya akan berbagi apa yang sudah saya dapatkan ini kepada rekan-rekan sejawat di sekolah melalui obrolan-obrolan santai sehingga terkesan tidak menggurui. Nah, jika apa yang sudah saya sampaikan itu mengena pada teman-teman, saya akan mulai menjelaskan tentang 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip berpikir dilema etika, dan 9 langkah pengambilan pengujian keputusan, dan mengajak rekan-rekan untuk mempraktekannya dalam keseharian. Saya juga akan mensosialisasikannya pada komunitas praktisi Merdeka 02 yang saya dirikan di sekolah saya. Kemudian saya akan membagikannya di WA grup praktisi agar materi dapat tersampaikan secara menyeluruh dan mudah diingat oleh teman-teman jika mereka lupa dengan langkah-langkah yang akan mereka lakukan. Nah, kolaborasi saya dengan rekan sejawat ini menerapkan prinsip pengambilan keputusan yang efektif dan dilema etika maupun bujukan moral. Beginilah cara saya untuk mentransfer pengetahuan saya di lingkungan asal sekolah saya. Kedua, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah memastikan bahwa dalam mengambil sebuah keputusan sudah sesuai dan sejalan dengan visi dan misi yang telah kita sepakati bersama. Kemudian, saya akan mencoba menganalisis kasus tersebut, apakah ini merupakan dilema etika atau bujukan moral. Kemudian saya akan menentukan paradigma yang akan diambil berdasarkan 4 paradigma etika, lalu menentukan prinsip yang dijadikan pegangan berdasarkan 3 prinsip pengambilan keputusan, dan kemudian melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Di mana pada 9 langkah ini saya akan menentukan nilai-nilai yang bertentangan, kemudian menentukan siapa yang terlibat, menentukan fakta-fakta relevan, pengujian benar lawan salah dalam situasi tersebut. Kemudian saya akan melakukan uji legal, uji regulasi, uji intuisi, melakukan uji publikasi, serta melakukan uji panutan idola, dan melakukan pengujian paradigma benar lawan benar. Setelah itu saya akan melakukan sebuah prinsip resolusi investigasi opsi trilema, di mana saya akan memikirkan solusi di luar yang tidak terpikirkan oleh orang lain, dan kemudian membuat sebuah keputusan. Nah, hal terakhir yang akan saya lakukan adalah melakukan refleksi dan evaluasi atas keputusan yang sudah saya ambil. Sehingga nanti saya bisa tahu apakah keputusan ini sudah efektif atau belum. 3. Mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Saya akan mulai menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan ini ketika saya mengalami dilema etika. Jika saya mengalaminya sekarang, maka sekarang juga saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut. Jika saya mengalaminya besok, maka besok saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut. Demikian seterusnya. Nah, ketika saya menemukan kasus dilema etika, saya akan menggunakan strategi 439. Apa itu strategi 439? 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip berpikir dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Sehingga saya bisa membuat pilihan keputusan yang tepat dan efektif. Nah, ketika saya dihadapkan pada dilema etika ini, saya akan menerapkan langkah-langkah yang sudah saya pelajari di modul 3.1 ini. Nah, kemudian saya akan membuat sebuah jurnal harian sebagai catatan akan kasus yang saya hadapi, sehingga nanti melalui jurnal tersebut, saya bisa melakukan refleksi dan evaluasi terhadap keputusan yang sudah saya ambil. Apakah sudah sesuai dengan harapan? Apakah keputusan tersebut efektif, tepat dan cermat, atau tidak?
4. Siapakah yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Dalam mengambil sebuah keputusan, kita perlu masukan-masukan positif dari rekan sejawat yang bisa diajak berdiskusi dan berbagi, sehingga dengan demikian kita dapat mengetahui apakah keputusan yang kita ambil sudah tepat dan efektif atau belum. Jadi menurut saya, orang yang bisa saya jadikan teman diskusi adalah atau orang yang menampingi dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua murid, murid, pengawas, dan warga sekolah lainnya. Terutama saya akan meminta juga pendapat atau pendampingan dari teman-teman komunitas praktisi yang sudah saya bangun di sekolah, yaitu komunitas praktisi Merdeka 02. Terima kasih. Salam guru penggerak. Salam bahagia.